Ada satu slide yang mungkin terlihat biasa saja, tapi kalau diperhatikan lebih dalam, slide ini justru bisa menjadi petunjuk arah transformasi terbesar TNI Angkatan Darat dalam beberapa dekade terakhir. Karena di dalam doktrin baru TNI Angkatan Darat, muncul istilah yang selama ini hampir tidak pernah dibahas secara terbuka, ITBM, Deep Strike, bahkan ICBM. Dan yang membuat banyak pengamat mulai memperhatikan adalah ICBM itu tidak muncul sebagai tulisan liar atau typo. Ia muncul dalam sebuah struktur doktrin, dalam sebuah konsep perang masa depan, dalam sebuah rantai eskalasi kekuatan tembakan strategis. Artinya, ada perubahan cara berpikir di tubuh TNI Angkatan Darat. Dari yang sebelumnya hanya fokus pada perang taktis, menuju kemampuan strategic deterrence. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kemunculan istilah ITBM dan ICBM ini hanya simbol konsep? Atau ini adalah tanda bahwa TNI Angkatan Darat memang sedang melompat menuju era rudal strategis modern? Doktrin baru TNI Angkatan Darat yang jauh berbeda. Kalau kita lihat slide ini, TNI Angkatan Darat memperkenalkan konsep bernama Integrated Fires and Strike System atau IFSS. Secara sederhana, ini adalah sistem peperangan berbasis tembakan terintegrasi. Bukan lagi sekadar artileri biasa, tetapi seluruh unsur tembakan, mulai dari meriam, MLRS, rudal, drone, hingga deep strike, dihubungkan dalam satu sistem tempur modern. Dan yang menarik, struktur IFSS ini dibagi menjadi beberapa level: layered fires, precision fires, deep strike, dan national strategic. Ini penting, karena artinya TNI Angkatan Darat tidak lagi memandang artileri hanya sebagai alat dukungan infanteri, tetapi sebagai instrumen strategis negara. Di level precision fires misalnya, terlihat jelas ada Astros, ESR-5, guided shells, hingga loitering munition. Ini sudah menunjukkan lompatan besar, karena SR-5 sendiri bukan MLRS biasa. Sistem ini bisa menggunakan berbagai jenis roket berpemandu, bahkan rudal taktis dengan akurasi tinggi. Artinya, arah doktrin TNI Angkatan Darat sekarang mulai bergerak menuju precision warfare, perang presisi, bukan lagi perang volume tembakan semata. Dan ini sangat berbeda dibanding paradigma lama TNI Angkatan Darat yang selama puluhan tahun lebih fokus pada perang darat konvensional berbasis manuver infanteri. Kenapa kemunculan ITBM ini sangat menarik? Namun, bagian paling menarik justru ada di level deep strike. Di sana muncul istilah ITBM. Dan jelas, yang dimaksud di sini adalah ITBM Khan yang memang sudah aktif berdinas di TNI Angkatan Darat. Ini yang membuat slide doktrin tersebut terasa sangat berbeda dibanding doktrin lama TNI Angkatan Darat. Karena artinya, kemampuan rudal balistik sekarang sudah mulai dimasukkan secara resmi ke dalam kerangka doktrin peperangan modern TNI Angkatan Darat. Dan itu sangat penting, karena ketika sebuah sistem senjata masuk ke dalam doktrin, artinya sistem itu mulai dianggap sebagai bagian nyata dari konsep operasi perang masa depan, bukan sekadar alutsista pelengkap. ITBM Khan sendiri menjadi simbol perubahan besar arah transformasi artileri TNI Angkatan Darat. Dari yang sebelumnya identik dengan meriam dan roket medan tempur, menuju kemampuan strike jarak jauh dengan efek strategis. Dan disinilah posisi SR-5 sebenarnya berbeda. SR-5 adalah MLRS modern buatan Cina, semacam HIMARS versi Cina, yang memang sedang diincar oleh TNI Angkatan Darat. Fungsinya berada di level precision fires modern, sementara ITBM Khan sudah masuk ke level deep strike. Artinya, keduanya berada dalam lapisan berbeda tetapi saling melengkapi. SR-5 menjadi tulang punggung tembakan presisi taktis dan operasional, sedangkan ITBM Khan menjadi instrumen strategic strike yang jauh lebih serius. Dan kalau diperhatikan, struktur dalam doktrin IFSS TNI Angkatan Darat memang mulai membentuk pola peperangan modern berlapis. Layered fires untuk dukungan tempur dekat, precision fires menggunakan MLRS modern seperti Astros dan kemungkinan SR-5. Lalu deep strike menggunakan kemampuan rudal balistik seperti ITBM Khan, hingga national deterrence di level tertinggi. Ini bukan lagi konsep perang darat tradisional. Ini sudah mulai menyerupai konsep long range integrated strike system yang digunakan militer modern dunia. Dan kemunculan ITBM Khan di dalam struktur itu menunjukkan satu hal penting, bahwa TNI Angkatan Darat tampaknya tidak ingin hanya menjadi kekuatan manuver darat biasa, tetapi mulai bergerak menuju army modern yang memiliki kemampuan strategic deterrence.
kemunculan ICBM yang membuat terkejut. Namun, yang paling mengejutkan tentu saja kemunculan istilah ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Di slide itu, ICBM muncul pada level National Strategic dengan keterangan National Deterrence Fires. Kalimat ini sangat penting karena deterrence artinya penangkalan, bukan sekadar kemampuan perang biasa, tetapi kemampuan membuat lawan berpikir ulang sebelum menyerang. Tentu, banyak orang langsung bertanya, apakah Indonesia serius ingin punya ICBM? Jawabannya belum tentu. Dan kemungkinan besar, yang ditampilkan di doktrin itu bukan berarti Indonesia akan langsung membangun rudal balistik antar benua besok pagi. Tetapi, kemunculan istilah ICBM menunjukkan bahwa cara berpikir strategis TNI, Angkatan Darat mulai berubah sangat jauh. Karena selama ini, Indonesia hampir tidak pernah berbicara secara terbuka mengenai strategic missile doctrine. Padahal dunia modern sudah berubah. Hari ini, negara tidak hanya dinilai dari jumlah tank atau jet tempur, tetapi juga dari kemampuan long range strike dan deterrence. Bahkan perang modern sekarang menunjukkan satu fakta penting. Pangkalan udara bisa dihancurkan dari ribuan kilometer. Pelabuhan bisa lumpuh dalam hitungan menit. Pusat komando bisa diserang tanpa harus invasi darat. Dan TNI, Angkatan Darat, tampaknya mulai membaca arah perubahan itu. Ini bukan tentang menyerang, tapi menangkal. Yang menarik, doktrin ini sebenarnya lebih dekat ke konsep deterrence daripada ofensif murni, karena negara yang punya kemampuan deep strike biasanya justru lebih sulit diganggu. Kenapa? Karena lawan tahu, serangan terhadap Indonesia bisa dibalas dengan serangan strategis jarak jauh. Dan inilah konsep yang selama ini dipakai banyak negara besar. Kemampuan strike jarak jauh membuat biaya perang menjadi sangat mahal bagi lawan. Artinya, semakin kuat deterrence, justru kemungkinan perang bisa semakin kecil. Dan jika kita lihat arah modernisasi TNI sekarang, semuanya mulai mengarah ke network-centric warfare, drone mail, radar baru, satelit, Rafale, pesawat perintatan dini, loitering munition, MLRS modern, semua saling terhubung. Jadi kemunculan ITBM dan ICBM di doktrin ini sebenarnya seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Bahwa TNI Angkatan Darat tampaknya tidak ingin tertinggal dalam revolusi peperangan modern. Lompatan yang masih panjang, tapi arahnya sudah terlihat. Tetapi tentu saja, menuju kemampuan strategic missile bukan perkara mudah. Biayanya besar, teknologinya rumit, politiknya sensitif. Bahkan banyak negara mendapat tekanan internasional ketika mulai mengembangkan rudal jarak jauh. Karena teknologi rudal balistik selalu berkaitan dengan geopolitik. Namun, arah transformasinya sekarang mulai terlihat. Dari artileri konvensional menuju precision strike. Dari precision strike menuju deep strike. Dan dari deep strike menuju strategic deterrence. Itulah kenapa kemunculan istilah ITBM dan ICBM dalam doktrin ini terasa sangat menarik. Karena ini bukan lagi sekadar bicara meriam medan perang, tetapi bicara tentang bagaimana Indonesia melihat peperangan masa depan. Dan mungkin inilah transformasi terbesar yang sedang terjadi diam-diam di tubuh TNI Angkatan Darat. Bukan transformasi yang langsung terlihat publik, bukan parade tank baru, bukan sekadar pembelian alutsista, tetapi transformasi cara berpikir. Dari army konvensional menuju force modern berbasis integrated strike system. Dan jika arah ini benar-benar berlanjut, maka beberapa tahun ke depan kita mungkin akan melihat TNI yang sangat berbeda dibanding yang kita kenal hari ini.